2020 dengan berbagai opsi tadi, saya kira saya sepakat dengan Mas Eva, Mas Derajat. Kalau KPK dan pengawas pemilu hanya sekedar termasuk dengan yang di Bawaslu. Bahwa Bawaslu sudah mengeluarkan edaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di Ngobras, ngobrol bareng Bawaslu edisi spesial di tahun 2021 ini. Dan spesial pada hari ini, pagi hari ini, saya berjumpa langsung dengan Ketua Bawaslu Republik Indonesia, yaitu Bapak Aban SHMH. Bapak, selamat pagi menuju siang ini ya. Pagi menuju siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Luar biasa. Dan selamat juga Idul Fitri ya, Ya. bagi kawan-kawan merayakan Idul Fitri tahun ini. Betul, Meskipun di tengah pandemi ya, Covid ya. walaupun situasinya berbeda dan Ya. kita sebagai aparatur sipil negara atau lembaga yang bernaung di pemerintahan tidak boleh pulang ya, Ya. tapi tidak menyurutkan kita untuk tetap bisa bersilaturahmi. Tetap Pak prokes Aban, ya. Iya, tetap prokes. Terima kasih kehadirannya Ya. di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Ya, tadi tiba-tiba sahabat Bawaslu, saya langsung minta Pak Aban untuk, Pak, berbincang dulu sejenak untuk rekan-rekan Bawaslu yang ada di Jawa Tengah. Pak Aban, ini kalau kita tahu kan di tahun 2021 ini tidak menyelenggarakan pemilu dan pemilihan, tetapi ada tugas-tugas di pemilihan 2020 lalu yang juga masih ada hingga detik ini. Seperti halnya proses pemungutan suara ulang pemilihan 2020 yang ada kasus PHPU gitu ya. Nah, ini bagaimana Pak? Bisa diceritakan situasinya yang ada di Indonesia saat ini? Oke. Ya, terima kasih Bang Sub. Jadi bahwa tugas pengawasan pemilihan kepala daerah di tahun ini belum selesai, tahun 2020 ini belum selesai di 270 daerah, masih menyisakan beberapa daerah yang pasca putusan sengketa hasil di MK ada 18, yang ada PSU ada 17 dan penghitungan ulang ada 1. Itu yang menyisakan. Dan sebagian ada yang sudah dilaksanakan amar putusan MK, itu pelaksanaan PSU di beberapa daerah, dan ada juga yang belum dilaksanakan hasil putusan MK ini. Salah satu di antara contohnya misalnya di Papua itu ada di Nabire dan ada Bovendigul. Bahkan perintah putusan MK-nya adalah PSU di seluruh wilayah kabupaten yang bersangkutan. Jadi betul-betul ulang keseluruhannya di seluruh TPS di Kabupaten 2 ini, di Nabire sama di itu. Dan satu lagi yang total di seluruh kabupaten kota adalah di Sabu Rojua NTT. Itu juga sama untuk PSU di seluruh kabupaten kota. Jadi betul-betul PSU seluruhnya. Jadi ya seperti menyelenggarakan pemungutan suara kemarin tanggal berapa? 9 Desember. 9 Desember tahun 2020 itu. Ini salah satu pekerjaan Pilkada 2000 yang belum selesai. Di samping itu juga saat ini juga hari ini tadi tanggal atau kemarin tanggal 19 kemarin ya. Ada juga sidang Mahkamah Konstitusi pasca PSU. Jadi pasca PSU ada permohonan sengketa lagi ke MK. Ada sidang lagi. Ada 8 permohonan sengketa sudah disidangkan kemarin tanggal 19 dan besok tanggal 21 juga sidang kembali ya. Artinya apa? Bahwa pemilihan kepala daerah ini belum selesai, masih menyisakan beberapa hal yang harus diselesaikan oleh jajaran penyelenggara, khususnya Bawaslu. Tentu dalam sidang MK nanti menjadi pihak pemberi keterangan, harus menyiapkan keterangan-keterangan hasil dari pengawasan, hasil-hasil dari penanganan pelanggaran selama ada proses pemilihan kepala daerah, proses selama ada pengawasan penghitungan suara ulang. Itulah saya kira kawan-kawan yang saat ini sedang melakukan tugas pengawasan di Pilkada. Nah, kemudian bagaimana bagi daerah yang tidak ada pilkada, gitu kan? Itu pertanyaan sejuta umat ini. Ya, apakah kemudian tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh Bawaslu? Apakah nganggur aja? Tidak. Banyak hal yang masih harus dilakukan oleh kawan-kawan di jajaran Bawaslu kabupaten maupun provinsi yang tidak berpilkada, melakukan tugas-tugas lain ya. Satu contoh adalah saya kira ini juga amanat undang-undang adalah soal pemutahiran data pemilih yang berkelanjutan, yang ini menjadi amanat Undang-Undang 7 dan KPU yang melakukan, maka Bawaslu juga harus melakukan pengawasan apa yang dilakukan KPU mengenai pemutahiran data pemilih yang berkelanjutan ini harus dilakukan. Yang berikutnya adalah
Saya kira bahwa tahun ini adalah tahun konsolidasi dari internal kita Bawaslu untuk menyiapkan menghadapi pemilu tahun 2024 yang pileg-pilpres serentak dan pemilihan kepala daerah. Saya kira ini hajatan besar 2024 harus dipersiapkan dari sekarang. Karena tahapannya kita nunggu KPU aja. Ya kalau hitungan normal tahapan itu 22 sebelum pemilihan, sebelum hari pemungutan, katakanlah kalau mengacu pada bulan tahun 2019 adalah bulan April, maka kurang lebih sekitar bulan Juli atau Juni 2022 itu sudah mulai tahapan pemilu 2024. Kalau itu sesuai dengan mengacu pada pemilu 2019. Kalau nanti KPU mengatur tahapannya lebih panjang lagi, misalnya tidak 22 bulan, misalnya 25 bulan atau 30 bulan bahkan, maka barangkali di awal Juni ya, atau bahkan di akhir tahun 2021 sudah mulai tahapan. Jadi ini yang harus kita persiapkan itu. Dan yang lain saya kira ada program kita yang menjadi program skala prioritas nasional, adalah soal sekolah kader pengawas partisipatif, yang itu di beberapa daerah saat ini menjadi program nasional kami. Maka daerah yang itu juga harus menyelenggarakan sekolah kader pengawas partisipatif ini, dan ini hampir menyeluruh di seluruh provinsi ada. Itu yang harus dilakukan oleh kawan-kawan yang tidak ada pemilihan. Dan di samping itu juga saya kira penting untuk melakukan sosialisasi pendidikan kepada masyarakat, kepada publik ya, mengenai soal misalnya politik uang, politik transnasional, kemudian besok ke depan harus kampanye yang bersih dari hoax dan ujaran kebencian. Saya kira itu bisa dilakukan mulai saat ini, melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, pada publik, maupun pada pemilih-pemilih, calon pemilih pemula atau kelompok masyarakat yang nanti memang bisa kita harapkan berpartisipasi dalam pengawasan pemilu tahun 2024. Walaupun pemilunya pada tahun 2024, tapi tahapan-tahapannya harus bisa mulai sekarang ya, sebenarnya sosialisasi. Jadi tahapan saya kira Bawaslu mengikuti nanti menunggu PKPU tahapan. Jadi KPU nanti akan membuat draft ya mengenai tahapan pemilu 2024 ya, kapan akan dimulai. Tadi gambaran umum saya bahwa kalau mengacu pada pemilu 2019 itu 22 bulan sebelum hari pemungutan, kalau pemungutannya di bulan April ya kira-kira 2 Juni 22 itu sudah mulai tahapan. Ini sekarang posisi di Mei Juni ya 2021, setahun lagi lah. Itu kalau 22 bulan. Kalau misalnya pemungutan tidak di bulan April tapi di bulan Februari ya, akan kesini lagi. Jadi intinya bahwa tidak lama lagi kita akan memasuki tahapan pemilu 2024 ya, meskipun pemungutannya di tahun 2024. Tapi tahapan itu jauh hari sudah akan kita sudah mulai. Bersiap ya, harus ya. Nah, ini sekarang harus menyiapkan, menyiapkan sumber daya manusianya, menyiapkan kapasitas dari sumber daya kita. Yang menarik lagi, tadi Pak Aban sempat menyinggung tentang data pemilih begitu ya, yang harus diawasi dari sekarang, dan itu menjadi kewenangan Bawaslu juga untuk mengawasi tahapan-tahapan tersebut di KPU. Apa Pak himbauan yang harus diberikan? Ini karena kan di daerah ya, yang lebih detail untuk mengetahui detail data pemilih apa nih? Pengawasan yang harus lebih ditekankan lagi apa untuk daerah? Ya, saya kira bahwa kita punya pengalaman banyak soal DPT ini. Jadi persoalan DPT itu sering ketika ada sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu dasar argumentasi alasan. Ya, inilah saya kira yang harus menjadi apa? Betul-betul penyelenggara khususnya Bawaslu betul-betul harus mengawasi pemungutan data pemilih itu dengan sebaik-baiknya, pengawasan yang optimal. Karena kita mengingat misalnya pada tahun 2019 DPT itu sampai ada DPT HP, hasil perbaikan 1, 2, 3 kalau salah ya. Ini kan jadi menunjukkan memang ada masalah di dalam persoalan DPT. Ya, ketika kita kemarin tahun 2020 Pilkada, sebagian besar kalau tidak salah jumlahnya 130 permohonan sengketa hasil di MK Pilkada itu ya salah satu antara lainnya adalah persoalan DPT. Bahkan yang di Nabire, yang pemungutan suara ulang di seluruh wilayah di Nabire itu ya berangkat dari persoalan DPT. Ya, karena apa? Bahwa jumlah DPT melebihi jumlah penduduk di sana, kira-kira itu. Ini kan masalah DPT. Nah, untuk itu maka harus betul Bawaslu nanti jajaran ad hoc terbentuk harus betul mengawasi tahapan pemungutan data pemilih dengan sebaik-baiknya, seoptimal mungkin. Apa yang harus dilakukan? Ya jajaran ad hoc kita harus betul-betul
punya kualitas, punya kemampuan, tahu tupoksinya harus mengawasi pemutaran data pemilih. Jadi ke depan misalnya bahwa kalau misalnya problemnya ada di jajaran ad hoc, baik KPU Bawaslu, ya kita harus tingkatkan kapasitas dari jajaran ad hoc kita. Ya tentu kita terus menerus nantinya ketika ad hoc ini terbentuk, kita harus kita beri peningkatan kapasitas mereka, kemauan mereka untuk mengawasi. Ya jadi misalnya di jajaran KPU ada PPDB, ya PPDB ini harus mengawasi betul, harus melakukan pekerjaan betul, melakukan pemutaran data pemilih, tidak hanya sekedar mutarleh atau coklat dari meja, tapi harus turun lapangan langsung, Bawaslu, jajaran pengawas pemilu, Panwascam, pengawas desa kelurahan, pengawas TPS, ya harus turun harus mengawasi proses coklat itu betul. Jadi biar tidak ada lagi masalah DPT di Kemendagri dalam pemilu tahun 2024. Saya kira karena pada penyelenggaraan tahun yang sama antara Pileg Pilpres dan DPD dan pemilihan kepala daerah, meskipun bulannya beda tapi tahunnya sama. Kalau pilkada kan di Undang-Undang 10 2016 tahun November. Untuk pilkada bulan November 2024. Ya, artinya pun juga di daerah Bawaslu Jawa Tengah mungkin ya, karena ini kan lingkupnya Bawaslu daerah pun juga harus tetap melakukan monitoring ya dalam hal ini, memantau kesiapan yang ada. Tentu Bawaslu provinsi dengan kewenangan dan tugasnya untuk melakukan supervisi pembinaan terhadap jajaran yang di bawahnya secara berjenjang, nanti kabupaten juga ke jajaran ad hoc. Menarik sekali, sahabat Bawaslu. Ini teknis sudah kita bincangkan nih dengan Pak Aban. Kita move lagi Pak. Ini kalau tadi kita sudah berbicara tentang teknis ya, tentang kepemiluan gitu. Kalau dari Pak Aban sendiri, ini melihat bahwa sekarang kan eranya digital, sekarang era modern begitu ya. Inovasi apa sih yang sebenarnya diharapkan dari Ketua Bawaslu Republik Indonesia terhadap Bawaslu di daerah ini? Inovasi yang seperti apa? Di Renstra kita, Renstra Bawaslu itu salah satunya adalah soal kapasitas digitalisasi kita. Jadi kita untuk meningkatkan digitalisasi dalam pengawasan. Ya, saya kira itu bagian dari Renstra kami Bawaslu. Maka tentu ini ketika pengalaman 2020 pilkada di tengah pandemi Covid, saya kira ini menjadi sebuah tantangan, challenge dan sudah ditunjukkan mau nggak mau harus berubah, harus digitalisasi pengawasan, istilahnya harus kita lakukan, laksanakan. Ya, misalnya dari mulai soal bagaimana nanti kita harus buat aplikasi, meskipun sekarang sudah ada aplikasi soal pengaduan yang online di penyelesaian sengketa ada permohonan sengketa dengan online, dan nanti laporan-laporan juga harus dengan online, penanganan pelanggaran juga harus dilakukan dengan online, karena seandainya ini pandemi Covid ini belum selesai dalam jangka waktu pendek, itu kan. Ya kita berharap mudah-mudahan pandemi Covid ini selesai. Ya saya kira itu tantangan harus dilakukan untuk bagaimana kita harus menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid ini, di tengah pandemi Covid ini ketika tahapan-tahapan berjalan. Dan saya kira pengalaman 2020 kemarin pilkada sudah kita lakukan ya. Beberapa sidang penyelesaian sengketa, beberapa proses penanganan pelanggaran, klarifikasi juga dengan online dan sebagainya. Sidang adjudikasi juga dengan online. Ya ini yang harus kita siapkan. Kalau kemarin artinya masih ada kekurangan, ya kebijakan kami ini harus diperbaiki, dipersiapkan. Pak Aban, ini juga muncul sekali banyak pertanyaan ya di laman media Bawaslu Jawa Tengah itu. Nah, melihat situasi kondisi tahun 2020 lalu itu kan memang kita digemparkan dengan pandemi. Apakah ada penurunan dari partisipasi masyarakat untuk tetap terlibat aktif dalam mengawasi? Kalau kita lihat, kalau tingkat partisipasi pemilih memang naik itu kan. Tetapi kalau kita melihat dari tingkat partisipasi pengawasan, memang tidak beranjak, artinya masih sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Ya kita ini bisa lihat dari data bahwa antara jumlah laporan dengan jumlah temuan oleh jajaran kami, jajaran kita ini masih banyak temuan. Laporannya masih kecil ya, prosentasinya ya sekitar 25 atau 30 itu sebagai laporan, dan 70 atau 75 ini sebagai temuan. Ini memang menunjukkan adalah bahwa partisipasi masyarakat di dalam pengawasan masih harus kita dorong. Ya. Nah, salah satu upaya-upaya kami adalah dengan sekolah kader pengawas partisipatif itu adalah mendorong ke sana. Ya. Nantinya masyarakat
akan aware dengan soal pemilu, bahwa soal pemilu ini bukan urusan penyelenggara aja, tetapi masyarakat harus aktif di dalam melakukan upaya-upaya pengawasan. Satu contoh misalnya, dan upaya pencegahan, satu contoh misalnya soal money politik ya. Saya kira tidak hanya harus didekati dengan hukum ansih itu, tapi perlu partisipasi masyarakat. Masyarakat harus mau mengkampanyekan bahwa politik uang ini adalah persoalan yang merusak demokrasi, ya. Dan politik uang ini memang harus didorong oleh semangat gerakan masyarakat untuk berani mengatakan no money politik, tolak politik uang. Nah, ini saya kira yang harus kita sekali lagi dorong terus, upaya-upaya partisipasi masyarakat di dalam melakukan upaya pencegahan, pengawasan, agar pemilu depan dan seterusnya itu akan lebih baik. Jadi demokrasi kita akan lebih baik, demokrasi yang tidak sekedar prosedural tapi yang substantif. Nantinya akan terpilih kepala daerah, pemimpin yang amanah, yang bisa membawa kemajuan, kesejahteraan bagi daerah bangsa Indonesia ini. Oke, artinya tuh kalau misalkan kita bisa analogikan bahwa memang yang nantinya akan memimpin itu juga pemimpin di daerah masing-masing, sehingga masyarakat pun mau tidak mau harus ikut mengawasi, gitu ya Pak Aban ya. Saya suka sekali dengan statement Pak Aban, sejati-jatinya pengawas itu adalah masyarakat itu sendiri, karena memang itu nanti ke depan juga untuk kebermanfaatan kita sebagai masyarakat. Pak Aban. Ya, Pak Aban, terakhir nih di sesi terakhir, saya ingin tahu Pak, apa nih pesan-pesan untuk kita semua jajaran di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah hingga 35 daerah di kabupaten kota. Ya, pesan kami bahwa tahun 2021 memang tidak ada kerja tahapan, ya, tetapi bukan berarti kita tidak ada yang harus kita lakukan. Banyak hal yang harus kita lakukan, terutama mempersiapkan pemilu 2024. Mulai dari konsolidasi internal kita, kemudian juga bagaimana kita mendorong terus partisipasi masyarakat, kemudian juga mempersiapkan diri juga, ya, soal kelembagaan dan sebagainya, dan juga hal-hal lain saya kira adalah pendidikan politik kepada masyarakat, pendidikan kepada nanti calon-calon pemilih pemula, itu perlu yang harus dilakukan. Artinya bahwa tahun 2021 saya lagi, meskipun bukan tahun tahapan, tapi banyak hal yang harus kita lakukan untuk sekali lagi menyiapkan pemilu 2024. Dan saya kira karena ini masih pandemi COVID belum selesai, tetap kita harus jaga kesehatan, jaga selalu stamina kita untuk aktif, ya, menjaga kesehatan kita sendiri, dan juga protokol kesehatan saya kira penting untuk kita patuhi agar pandemi COVID ini segera cepat berlalu dan kita bisa nantinya kegiatan pengawasan dan sebagainya bisa normal seperti sekala. Itulah saya kira harapan kita semua. Jadi tetap semangat, tetap jaga kesehatan terus. Tetap berinovasi tentunya, tetap berinovasi untuk kebaikan demokrasi Indonesia. Terima kasih Pak Aban atas waktunya, atas ilmunya, ya. Semoga kita bermanfaat dan kita semoga sehat selalu dalam mengawal proses demokrasi bangsa. Sekian sahabat Bawaslu, kita sampai jumpa di Ngobras edisi selanjutnya. Salam.